Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi dengan saya Teng di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Udah kelihatan ya, ada banyak buku-buku di sini. Pasti kita akan ngomongin tentang literasi. Kita akan ngomongin tentang literasi sekolah SMPN 1 Belimbing ya. Ya. Nah, sebelah saya ada Bang Aji. Di sini apa posisinya apa di sini? Saya di sini sebagai pustakawan atau pengelola perpustakaan di SMP 1 Belimbing. Di sini udah saya jarang ya menemukan pustakawan di sekolah-sekolah tuh saya jarang menemukan. Bahkan hampir di setiap sekolah saya belum menemukan. Mungkin ada orang yang bertugas jaga perpustakaan sekolah tapi bukan pustakawan. Nah, yang ini mohon maaf sebelumnya saya pengen nanya, di sini honor atau Honor. Oh, masih honor. Tapi PNS pustakawan gitu ada Bang ya? Ada. Oh, ada. Sudah ada. Dan jurusannya memang perpustakaan ya? Ilmu perpustakaan. Biasanya kalau ilmu perpustakaan itu D3 ya? D3. Kalau sebenarnya ada S1-nya, cuman S1-nya. Kebetulan karena saya di Untan itu baru angkatan pertama untuk D3. Oh. Kalau kita mau ambil S1 itu harus ke kampus besar seperti di Jawa, di Jakarta seperti itu. Memang belum ada gitu. Oh, berarti sama ini angkatan pertama. Ya, angkatan pertama. Dan jurusan perpustakaan di Kalimantan Barat hanya ada di Untan. Iya. Wah, ini baru ya. Ini Pak, patut kita gali dulu nih. Sebelum kita ngomongin literasi sekolah, kita akan ngomongin tentang jurusan kuliahnya Bang Aji ini. Kenapa Bang kok ngambil perpustakaan? Ya. Kalau sebenarnya memang awal ingin masuk kuliah itu kan. Ingin masuk kuliah memang sedikit bimbang, ingin mengambil jurusan apa, lalu kemudian cari-cari informasi, lalu ketemulah jurusan perpustakaan. Apa ini perpustakaan kan? Karena yang saya tahu juga dulu itu kan perpustakaan ya cuma petugas perpustakaan tuh ya cuma orang yang jagain buku, jaga tanda tangan, hanya seperti itu kan. Itu kok ada kuliahnya. Terus kuliahnya tuh ngapain gitu. Saya juga sempat kepikiran kayak gitu. Nah, lalu setelah saya cari informasi, ternyata ada profesinya ternyata. Orang yang bekerja di perpustakaan tuh ternyata ada profesinya. Itu namanya pustakawan kayak gitu segala macam. Dan tugasnya ternyata banyak, mengelola tidak hanya menunggu, tidak hanya mengelola dalam arti mengelola seluruh perpustakaan. Ya, seluruh perpustakaan. Lalu dan menariknya ternyata jurusannya itu memang masih dicari-cari dan masih jarang kayak gitu. Iya. Jadi itu juga yang menjadi pemicu saya untuk mengambil jurusan itu. Ya memang sangat jarang ya. Pustakawan di kampus. Di kampus saya kebetulan dulu kuliahnya di Malang, ada jurusan perpustakaan juga, tapi saya nggak tahu itu S1 atau D3, saya kurang tahu. Dan nggak banyak juga mahasiswanya yang kuliah di situ. Dan kalau ngomong ini, kalau misalnya saya ingat di masa sekolah ya, orang-orang yang jaga perpustakaan ini biasanya galak-galak. Iya. Biasanya galak-galak. Buku itu minjamnya sulit, terus mengembalikannya nanti banyak aturan lah, ini itulah. Nah, sebenarnya tugas pustakawan sendiri itu apa sih Bang? Nah, kalau kita membahas tentang tugas pustakawan itu sendiri, sebenarnya tugas pustakawan itu kan mengelola perpustakaan, dalam arti mengelola dalam koleksi, lalu mengelola juga dalam seluruh kegiatan yang ada di perpustakaan. Jadi tidak hanya semata-mata buku yang sudah ada ya sudah dikelola seperti itu, tapi dari awal sebenarnya dari seperti kita lihat kalau zaman kita sekolah dulu, kita lihat perpustakaan, kenapa selalu perpustakaan itu diletakkan di pojok ruangan, kayak seperti di samping, seperti tidak
tidak terlalu apa ya, tidak terlalu penting, ya, seperti tidak terlalu penting. Padahal setelah kami belajar gitu, setelah kami belajar itu perpustakaan itu harus di tengah-tengah dan harus mencakup ke semua, karena perpustakaan menjadi pusat dari sumber informasi di sekolah, ataupun misalnya kalau misalnya di kampus ya di kampus, atau misalnya di daerah ya untuk perpustakaan daerah seperti itu. Lalu tidak hanya pada letak saja itu kita sudah bisa menilai gitu dari segi letaknya, lalu dari segi pengadaan bukunya, gimana kita bisa menyesuaikan. Kami bahasanya pustakawan, kita bilangnya pemustaka dan pustakawan. Kalau pemustaka itu kan orang-orang yang menggunakan perpustakaan seperti itu. Jadi itu namanya pemustaka. Ya, pemustaka atau pengunjung lah istilahnya, pengunjung. Nah, jadi pengunjung, kita tahu apa yang dibutuhkan pengunjung ketika kita berada di sekolah, maka buku-buku yang kita siapkan juga harus menunjang itu, harus menunjang sekolah itu. Jadi tugas pustakawan setelah sampai di situ, setelah sampai sudah bisa menyiapkan, tentu gimana caranya minat bacanya apakah sudah terbentuk gitu, apakah setelah bukunya sudah ada dibaca atau tidak kayak gitu kan. Jadi gimana caranya pemustaka atau pengunjung perpustakaan bisa tertarik untuk ke perpustakaan. Untuk minat baca itu adalah tugas pustakawan. Salah satu. Nah, itu gimana caranya meningkatkan itu? Saya terus terang, saya kebetulan lumayan punya ketertarikan lah untuk dunia literasi ini. Dan saya punya warung literasi, warkop literasi di depan kampus STKIP sana. Dan adalah koleksi buku saya nggak banyak, tapi pembacanya nggak ada. Nah, itu untuk meningkatkan itu gimana? Ya, sebenarnya kalau untuk meningkatkan, saya selalu teringat kata-kata dosen saya waktu kuliah. Saya selalu teringat, dia bilang kayak gini, kalau kamu nanti sudah lulus dan sudah menjadi pustakawan, jangan kamu sebenarnya karena jurusan kami jarang kan, jadi lowongan pekerjaan sebenarnya lumayan banyak gitu, lumayan banyak. Jadi jangan mengambil di perpustakaan besar, jangan mengambil di perpustakaan daerah atau mengambil di perpustakaan yang sudah maju. Untuk apa? Untuk apa kamu datang ke situ dan kamu hanya meneruskan gitu. Jadi pulanglah ke kampungmu. Saya ingat sekali kalimat itu, pulanglah ke kampungmu dan kalau bisa ya rubahlah gitu. Karena dia bilang merubah minat baca itu ya dari sekolah. Memang kita kenal dengan perpustakaan itu kan di sekolah. Di sekolah. Gimana anak-anak melihat perpustakaannya seperti apa, lalu dia jadi mempunyai minat baca seperti itu kan awalnya dari sekolah. Nah, gimana caranya si anak-anak ini bisa tertarik untuk membaca dan ke perpustakaan? Nah, itu gimana caranya, Pak? Salah satunya adalah yang seperti yang sudah saya terapkan di sini mungkin ya. Bisa disambungkan ke sini juga sebenarnya. Nah, jadi gimana anak-anak bisa nyaman dulu untuk ke perpustakaan. Lalu itulah mengapa program yang saya buat di awal itu ke kondisi ruangan, gimana anak-anak bisa tertarik. Saya menggambar beberapa gambar untuk anak-anak agar tertarik, lalu saya tata lagi bukunya, lalu saya membuat ini kan ada seperti bagian-bagian itu saya rubah juga, jadi setidaknya anak-anak tertarik dulu nih buat punya minat ke datang dulu. Nah, apakah mereka nanti mulai membaca atau ya hanya sekedar singgah atau apa, setidaknya datang dulu. Nah, setelah mereka sudah datang, gimana anak-anak bisa tertarik kalau buku yang disediakan tidak menarik seperti itu. Nah, itu gimana? Ya, kalau sebenarnya anak-anak ini senang membaca. Kalau dilihat ya, kalau dilihat sebenarnya anak-anak ini senang membaca. Namun biasanya kadang dari gurunya juga. Ketika anak-anak ini, atau kadang juga dari orang tua sebenarnya. Ketika anak-anak ini mulai membaca komik, membaca cerita, membaca majalah, dongeng seperti itu, orang tua kadang bilang,
baca buku pelajaran aja itu untuk apa kamu baca itu? Kadang itu juga yang bikin anak-anak ya udah deh. Sebenarnya itu kan minat bacanya dulu nih, biarkan mereka mau baca apa aja, biarkan saja gitu. Makanya itu sebelumnya di perpustakaan ini memang nggak ada komik sama sekali, nggak ada komik, lalu cerita untuk buku-buku seperti dongeng dan segala macam itu masih kurang. Jadi itu saya tingkatkan dulu, saya berarti di sini ada koleksi komik. Ada koleksi komik ada. Di sebelah mana, Bang? Koleksi komik itu saya gabungkan di 800 kesustraan di 800. Oh, ya. Itu juga itu termasuk komik, termasuk buku-buku cerita rakyat kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi anak-anak mulai tertarik nih untuk membaca lagi gitu. Loh, kok ternyata koleksi-koleksi di perpustakaan menarik ya? Banyak ya buku-bukunya. Lalu yang kedua, saya melihat dari minat bakat siswa. Nah, minat bakat siswa ini apa sih gitu? Ketika minat bakat siswa, oh ternyata anak-anak SMP ini ternyata mereka tertarik dengan musik, lebih ke musik. Jadi musik, mereka sering belajar gitar, mereka sering belajar piano kayak gitu. Berarti harus ada buku yang menunjang itu. Jadi seperti itu. Lalu mereka juga tertarik ke olahraga. Nah, olahraga ini apa aja? Mereka tertarik kepada basket, bola voli, bola kaki. Jadi kita juga menunjang ke bagian-bagian itu. Jadi apa yang mereka suka tersedia juga di perpustakaan untuk menunjang itu. Jadi itu sangat jadi berkaitan. Jadi mereka tuh mulai tertariknya dari situ sebenarnya. Berarti banyak hal yang yang butuh dipersiapkan ya untuk meningkatkan minat baca. Pertama kita harus bikin ruangannya dulu senyaman mungkin. Dan bikin semua orang bisa nyaman di situ dan mau berkunjung ke situ. Terus ini nih kalau ya baru saya paham poin-poin keduanya. Siapkan bacaan yang mereka suka dan siapkan juga bacaan yang mereka butuhkan. Nah, itu ilmu baru menurut saya yang butuh. Saya kalau dulu sering diskusi sama teman-teman penggerak literasi, sepakat dengan tadi yang dikatakan, misalnya anak ini awalnya suka baca komik, ya sudah biarkan dia baca komik dulu gitu. Karena nggak akan selamanya dia akan membaca komik, karena kedepannya pasti akan nama manusia itu kan pasti ada ingin meningkatkan kapasitas dirinya kan. Ketika dia membaca komik terus-menerus kan pasti ada sesuatu yang tidak puas nanti dalam dirinya, pasti akan meningkat nanti. Habis baca komik mungkin akan ke cerpen akan ke novel nanti jadi habis itu buku-buku yang berat-berat lah. Nah, kalau misalnya gitu, ini kan Bang Aji ini punya background perpustakaan yang sangat kuat lah menurut saya. Nah, bagaimana dengan program literasi di sini, Bang? Apakah ada perbedaan dengan sekolah-sekolah yang lain? Ini kebanyakan saya wawancara sekolah-sekolah yang lain ketika program literasinya ya hanya, karena sekarang lagi ada program program sekolah literasi sekolah. Nah, membaca 15 menit sebelum sebelum pelajaran, dan ada yang mempraktekkan menulis lagi, ada yang enggak gitu. Saya nggak mau nih, mumpung saya ngomong sama pustakawan, nggak mau ngomong hal yang sama seperti itu lagi. Ada yang beda nggak di sini dari program literasinya, dari selain itu kan pasti sudah dilakukan sudah. Karena itu program wajib dari kementerian gitu. Nah, selain itu ada program apa lagi, Bang? Nah, untuk program literasi, untuk program literasi di sini itu kalau di perpustakaan ini kami menyediakan e-book. Jadi buku elektronik. Jadi anak-anak bisa membaca buku elektronik melalui karena di sini juga disediakan laptop atau komputer disediakan. Jadinya anak-anak itu bisa membaca e-book lewat situ. Itu e-book. Nah, ini saya bertanya. Mendapatkan e-book itu gimana sekarang? Jadi seperti ini, karena saya jurusannya di perpustakaan, jadi lebih mudah untuk mendapatkan
mendapatkan link seperti itu, link tentang e-book. Dan kebetulan saya itu kemarin bekerja sama dengan e-book Indonesia. Nah, e-book Indonesia ini jadi saya menjadi admin kedua seperti itu. Jadi turunannya gitu, dari turunannya itu. Jadi mereka ini menyediakan e-book setiap minggunya selalu berubah-ubah. Jadi kami itu sangat apa ya? Saya bilang gitu ke waktu sebelum saya membuat ingin bikin program ini. Jadi saya bilang gitu, untuk e-book ini kita tuh sangat banyak ini informasi yang bisa didapatkan. E-book koleksi e-booknya nih banyak banget gitu. Jadinya setiap minggu itu dikirimkan ke email saya. Email saya, jadi lihat di drive itu sudah penuh. Jadi selalu dikirimkan setiap minggunya. Nah, karena saya bekerja sama dengan itu, bekerja sama dengan e-book Indonesia, jadinya saya bisa dapatkan itu gitu. Nah, itu tugas saya lagi untuk memilah dan memilih mana yang cocok untuk siswa kayak gitu. Nah, ketika kalau saya sebagai orang tua ketika baca e-book gitu, saya generasi lama ya. Ketika baca e-book itu ngerasa sedikit kesulitan. Karena kalau misalnya kita membaca itu kan biasanya buka lembaran, terus biasa mau berhenti sebentar kita lipat bukunya atau kita kasih tanda. Nah, ketika e-book ini kan kita berhenti di tengah. Ketika kita tutup nanti buka lagi dari awal. Nah, ketika hal seperti itu, siswa-siswa di sini ketika ada program itu minat bacanya semakin nambah atau gimana? Atau biasa-biasa aja? Justru karena disediakan e-book itu malah jadi kami kemarin kan menyediakan itu e-booknya untuk komputernya itu ada 22. Jadi 22. Sebelum pandemi ini ya, sebelum pandemi itu 22. Jadi anak-anak itu bisa mengakses e-book, 22 orang bisa mengakses e-book secara langsung gitu kan. Secara langsung. Dan sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu, e-book biasanya kita baca e-book ini kan harus kita download dulu. Harus kita download dulu, lalu habis itu kita simpan baru bisa kita baca gitu. Nah, kalau di sini itu sudah kita sediakan offline semua. Kita hanya memasang satu server di sana, satu server itu sebagai pusatnya, lalu kita sebarkan dengan jaringan kabelan. Jadi mereka bisa langsung akses sebebas-bebasnya gitu, sebebas-bebasnya. Nah, kalau untuk minat bacanya sendiri tentu sangat meningkat karena mereka sangat tertarik gitu. Kok ada ya ternyata. Kadang anak-anak itu jadi ngerasa kok ada ternyata buku yang bisa dibaca di komputer seperti itu. Lalu jadi tingkat untuk mereka untuk bisa ke perpustakaan tuh jadi tinggi banget. Dan saat program itu dilaksanakan, justru minat baca dan pengunjung perpustakaan itu bisa 2-3 kali lipat dari sebelumnya. Dan mereka betah mengantri untuk bergantian menggunakan e-booknya gitu. Berarti tingkat literasinya semakin nambah dengan adanya program e-book itu, mungkin karena jumlah koleksi bukunya lebih banyak di situ daripada perpustakaan ini. Di situ pasti jumlah bukunya bisa ribuan kan. Kalau misalnya kita ngomong e-book. Nah, kalau misalnya di masa pandemi sekarang gimana program-program seperti itu? Karena di masa pandemi akhirnya tidak ada siswa yang karena daring juga seperti itu tetap bisa dimanfaatkan. E-booknya tetap bisa dimanfaatkan, yaitu dengan cara e-book ini kan tidak hanya ke buku-buku cerita atau buku-buku untuk buku-buku bahan ajar untuk mereka, untuk pelajaran mereka, untuk menunjang pelajaran mereka, itu juga banyak. Jadi justru setelah pandemi seperti ini, dengan belajar daring, sistem daring, e-book itu bisa dikirimkan. Bisa dikirimkan lewat grup dari guru-guru kelas masing-masing, dari guru mapel masing-masing. Mereka butuh informasi, butuh buku tentang apa. Jadi karena memang belajarnya melalui HP, melalui internet, jadi e-book juga bisa dimanfaatkan sekalian dari situ. Jadi mereka kalau misalnya tidak punya buku fisik bisa menggunakan buku elektronik seperti itu. Nah, ini saya
apa saya jadi penasaran ini. Setahu saya kan ada e-book yang memang harus di-download ketika e-book yang saya nggak tahu lah dia gratisan atau e-book gratis atau ada orang yang tiba-tiba menggratiskan dia atau nggak ada tanggung jawab ngambil karyanya orang terus dibagikan. Ada juga saya e-book itu di HP saya itu ada aplikasi Ipusnas. Itu kan kita sama seperti di perpustakaan tuh. Misalnya kita ada buku, kalau saya mau baca ini nanti dikasih waktu sekian hari, ketika udah sekian hari buku itu akan nggak ada lagi di pinjaman kita. Nah, untuk yang program-program ini e-booknya gimana? E-booknya bisa dipakai untuk selamanya atau ada proses berbayarnya? Misalnya saya nih pengen baca kumpulan e-book yang ada di sini, bisa nggak gitu? Oke. Sebenarnya kalau untuk itu sebenarnya ada berbayarnya, tetapi tidak tidak besar dan itu hanya admin. Jadi itu diberatkan kepada saya gitu. Ke saya pribadi sebenarnya, karena saya yang bekerja sama dengan e-book Indonesia tadi kan. E-book Indonesia tadi. Nah, kenapa mereka juga mau bekerja sama? Karena saya bilang untuk perpustakaan sekolah, Jadi di perpustakaan sekolah sendiri kan memang kemarin itu disediakan komputer 22 itu. Jadi memang e-booknya hanya bisa diakses di situ saja. Artinya hanya bisa diakses di perpustakaan saja. Mereka tidak bisa mengambil melalui HP lalu diambil seperti itu. Jadi tidak bisa seperti itu. Nah, kalau untuk yang daring, setelah daring karena mereka tidak bisa berkunjung ke perpustakaan kan karena sudah pandemi, itu hanya buku-buku e-book tertentu yang bisa saya bagikan. Seperti itu. Berarti misalnya kayak saya orang luar gitu nggak bisa sembarangan juga ya. Nah, kalau misalnya gini ya, misalnya macam saya ini mau baca, cari kumpulan e-book yang banyak gitu, kira-kira kemana? Kalau untuk sebenarnya banyak ya linknya. Kalau untuk ini ya, untuk itu juga bisa di e-book Indonesia itu juga bisa. Itu juga bisa. E-book Indonesia kita itu aplikasi atau ada aplikasinya macam Ipusnas gitu atau hanya web dia? Hanya web. Jadi bisa diakses di situ. Cuman mungkin harus mendaftarkan diri dulu. Nah, itu program di sini ada program e-book ya untuk gerakan literasinya. Nah, kalau misalnya gerakan literasi yang lainnya ada nggak, Mas? Atau misalnya dari program literasi sekolah membaca 15 menit itu ada yang beda nggak sih dari sekolahan ini gitu? Kalau saya justru seperti ini, karena program e-booknya sudah berjalan. Ketika program e-booknya sudah berjalan dan disediakan juga komputer di sini kan, ada 22 juga. Jadi anak-anak saya bikin program untuk membuat semacam cerpen, semacam cerita atau bebas. Kalian silahkan berkreasi gitu, silahkan buat gitu. Sudah ada komputernya, sudah ada, atau kalian juga sering membaca juga, jadinya mereka buat. Nah, apakah itu nanti apa yang mereka buat itu, entah cerpen entah puisi itu kami masukkan ke website SMPN 1 Belimbing. Seperti itu. Jadi bisa dipublikasikan seperti itu. Berarti ada proses dari membacanya, ada proses penuangannya di penulisan dan diakomodir oleh pihak sekolah gitu. Sangat menarik. Mungkin kita kapan-kapan bisa ngobrol lebih panjang lagi nih karena waktunya sangat sempit, jadi ngobrolnya harus ya kita pending lah nanti. Mungkin kita bisa kerjasama di kemudian hari karena saya punya ketertarikan yang lumayan tinggi nih untuk bidang literasi. Informasi aja, ini kan sebentar lagi hari perayaan literasi internasional, 8 September kan. Benar. Kami rencananya mau ada event itu nanti di Melawi, mungkin ya siapa tahu lah kita bisa bisa komunikasi dan bisa berbagi ilmu lah untuk gerakan literasi, karena untuk Kabupaten Melawi ini gerakan literasinya kacau sekali. Perpustakaan aja baru beberapa tahun yang lalu kebakaran, tidak ada satu buku pun yang selamat. Saya pun nggak tahu arsip-arsip penting itu ada yang selamat atau enggak, dan sampai sekarang belum ada buku satu pun di Arpusda. Sangat menyakitkan bagi kita yang paham literasi. Itu sudah berapa tahun belum ada
buku lagi. Mungkin itulah kondisi literasi kita, dan kayaknya kita butuh banyak diskusi nanti ke depannya Bang Haji. Terima kasih nih waktunya, dan buat sahabat Laman Inspirasi dan buat sekolah-sekolah yang lain, kalau bisa pekerjakanlah orang yang benar gitu loh untuk di bidang perpustakaan, biar perpustakaannya menarik. Karena menurut saya walaupun ini sederhana, koleksinya lumayan banyak sih di sini, cuman tidak terlalu kaya juga menurut saya koleksinya, tapi lumayan banyak di sini, lumayan tertata rapi. Dan ketika ada, kalau misalnya bukan pustakawan nggak mungkin ada penggolongan ini, pasti nggak ada, pasti buku tuh main diletak-letakkan gitu aja. Dan ketika banyaklah ilmu-ilmu mungkin kita nanti bisa sharing di kemudian hari Mas ya. Terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih juga buat para sahabat Laman Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan komentar sebanyak-banyaknya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Laman Inspirasi.